Tim gabungan menemukan narkoba seberat 2 ton saat menggeledah sebuah kapal di Kepulauan Riau pada Rabu 21 Mei. Inilah rekaman kamera CCTV saat pelaku tiba di Terminal 2F Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di Medan, Sumatera Utara, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di kawasan permukiman padat penduduk. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap temuan 1.566 kasus tindak pidana narkoba pada periode Februari hingga April 2025. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional BNN, TNI, Angkatan Laut, dan Bea Cukai kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Halo guys. Hai. Aduh, ada berita hangat nih. Apa mas? Oh, mungkin terkira narkoba lagi. Iya. Narkotika adalah ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak individu secara fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan keluarga, lingkungan sosial, dan bahkan sendi-sendi perekonomian negara. Oleh karena itu, memerangi penyalahgunaan narkotika adalah bagian integral dari aksi bela negara kita. Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata di medan perang. Bela negara adalah setiap usaha dan tindakan kita untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam konteks narkotika, bela negara berarti kita semua, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab untuk turut serta menanggulangi masalah ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa penanggulangan narkotika adalah aksi bela negara? Yang pertama, ancaman terhadap sumber daya manusia, generasi muda adalah aset terbesar bangsa. Penyalahgunaan narkotika merusak potensi mereka, menghambat pendidikan, dan melumpuhkan produktivitas. Ketika generasi muda terjerumus narkoba, masa depan bangsa menjadi suram. Yang kedua, destabilisasi sosial dan keamanan. Kejahatan terkait narkotika seringkali menjadi pemicu tindakan kriminalitas lain, seperti pencurian, perampokan, bahkan kekerasan. Ini mengganggu ketertiban umum dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Jaringan narkotika internasional juga seringkali terkait dengan kejahatan transnasional lainnya yang mengancam stabilitas negara. Yang ketiga, kerugian ekonomi negara. Penanganan kasus narkotika membutuhkan biaya besar, mulai dari penegakan hukum, rehabilitasi, hingga biaya kesehatan. Selain itu, produktivitas masyarakat yang menurun akibat narkoba juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru terkuras untuk mengatasi dampak narkotika. Yang keempat, infiltrasi ideologi asing. Sindikat narkotika seringkali beroperasi lintas negara, membawa pengaruh buruk dan merusak nilai-nilai luhur bangsa. Peredaran narkoba juga bisa menjadi alat untuk melemahkan ketahanan nasional suatu negara. Nah, bagaimana peran kita dalam aksi bela negara melawan narkotika? Setiap warga negara memiliki peran aktif dalam aksi bela negara melawan penyalahgunaan narkotika. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tingkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat ibadah seseorang merasa lebih terhubung dengan penciptanya, dapat memperkuat iman, dan membantu membersihkan diri dari dosa dan sifat-sifat negatif, mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, menjaga pola makan. Menjaga pola makan yang sehat dan teratur adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda. Ini bukan hanya tentang menurunkan berat badan, tetapi juga tentang memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar berfungsi optimal. Yang ketiga, menjaga kesehatan jiwa dan raga serta perbanyak membaca. Kesehatan adalah harta paling berharga. Menjaga kesehatan jiwa dan raga bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang mencapai kondisi sejahtera yang memungkinkan Anda berfungsi secara maksimal, seperti peningkatan kualitas hidup, produktivitas optimal, hubungan sosial yang lebih baik, pencegahan penyakit, dan umur panjang dan kualitas hidup di usia tua. Serta menyibukkan diri dengan ilmu, atau belajar seumur hidup, adalah proses berkelanjutan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Ini adalah nutrisi bagi jiwa dan pikiran. Yang keempat, diskusi dan saling memberi informasi. Diskusi dan saling memberi informasi adalah fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembelajaran, pengambilan keputusan, hingga pengembangan ide.
Proses ini memungkinkan kita untuk bertukar pikiran, memperluas wawasan, dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Berbagai manfaat yang bisa kita peroleh dari aktivitas diskusi dan berbagi informasi yaitu kita dapat memperluas perspektif dan wawasan, memperjelas pemahaman, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendorong inovasi dan kreativitas, mengambil keputusan yang lebih baik, membangun koneksi dan relasi, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, serta meningkatkan keterampilan komunikasi. Diskusi dan saling memberi informasi adalah proses dinamis yang memperkaya individu dan kelompok. Ini adalah cara yang ampuh untuk belajar, tumbuh, dan berkolaborasi.